Salam Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat ini kita mau mendengarkan firman Yahweh, namun sebelumnya kita berdoa di minggu yang keempat ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah, kami bersyukur sampai hari ini Engkau masih melihara kami, dan kami juga masih berikan kesempatan untuk dengarkan firman-Mu. Roh Kudus surapi kami agar kami dikuatkan, diteguhkan lewat firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Di hari-hari terakhir ini begitu banyak pergumulan kita, dan di dalam keadaan pergumulan itu seringkali iman kita juga diuji, apakah kuat atau bimbang. Tapi hari ini saya mengajak kita untuk kembali merenungkan firman Yahweh yang saya ambil dari 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 8-16 yang berbeda demikian. Maka firman Yahweh datang kepadanya yang mengatakan, "Bangunlah, pergilah ke Sarpat yang memasuki wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Lihatlah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk menopangmu." Lalu ia bangkit dan pergi ke Sarpat dan tiba di pintu gerbang kota itu, dan tampaklah seorang janda sedang mengumpulkan kayu bakar. Lalu ia memanggilnya dan berkata, "Bawalah kepadaku sedikit air dalam kendi supaya aku minum." Lalu ia pergi mengambilnya, dan dia memanggilnya serta berkata, "Bawalah kepadaku sepotong roti di tanganmu." Dan dia menjawab, "Demi Yahweh Elohimmu yang hidup, aku tidak mempunyai sepotong kue, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan lihatlah, aku sedang mengumpulkan kayu bakar, dan aku mau pulang untuk mengolahnya bagiku serta bagi anakku. Dan setelah memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, lakukanlah menurut perkataanku, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong kue daripadanya, dan bawalah kepadaku. Setelah itu kamu membuat bagimu dan bagi anakmu. Karena beginilah Yahweh Elohim Israel berfirman, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai Yahweh menurunkan hujan ke atas muka bumi." Lalu ia pergi dan melakukannya menurut perkataan Elia. Maka dia makan, dia dan Elia serta isi rumahnya selama hari-hari itu. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Yahweh yang dia katakan dengan perantaraan Elia. Saudara, dalam situasi begini, untuk memberi atau menolong orang lain sulit bagi banyak orang, karena berpikir jangan-jangan menolong orang lain buat saya juga sudah susah. Nah, hari ini saya berikan temanya, belajar memberi dalam kesulitan. Sekali lagi, tema firman hari ini adalah belajar memberi dalam kesulitan. Janda di Sarpat ini, dia tinggal makan satu kali lagi dengan anaknya, tetapi Nabi Elia meminta kepadanya, "Berikan aku minum, buatkan aku roti." Awalnya dia protes, "Jangankan buat kamu, buat kami juga tinggal satu kali makan." Tapi justru Elia sampaikan firman Yahweh, janda ini taat kepada firman Yahweh, dia lakukan, dan kita lihat bahwa janda ini tidak pernah berkekurangan. Di dalam kesulitannya justru dia mau memberi. Dia lebih taat kepada firman Yahweh daripada keadaan kesulitannya. Nah, ada beberapa penyebab orang yang sulit untuk memberi. Yang pertama-tama, orang sulit memberi karena ia takut kehabisan berkat. Yang kedua, ia takut miskin. Yang ketiga, ia tidak memiliki iman yang benar. Yang keempat, ia diikat oleh roh kikir atau roh pelit.
Kita tahu ini yang sedang terjadi sekarang di dalam berbagai kesulitan yang kita hadapi, membuat kita berpikir, janganlah kasih orang, nanti kita kehabisan berkat. Janganlah kasih orang, kita juga udah miskin, nanti kalau dikasih tambah miskin lagi. Jangan kasih orang, karena imannya goyah dan dia terikat dengan roh pelit. Lagi punya saja tidak ada masalah, sulit memberi, apalagi keadaan begini. Nah, sekarang yang berikutnya, apa untungnya kalau kita senang untuk memberi? Saya berikan contoh bahwa Maria Magdalena ketika datang Tuhan Yesus ke rumahnya, dia memberikan yang terbaik kepada Tuhan Yesus, yaitu kalau kita perhatikan dalam Yohanes 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima yang berbunyi demikian. Kemudian 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat beradanya Lazarus yang telah meninggal itu, yang telah dia bangkitkan dari antara yang mati. Lalu di sana mereka mengadakan perjamuan malam baginya, dan Marta terus melayani. Dan seorang dari antara mereka yang duduk makan dengan dia adalah Lazarus. Selanjutnya dengan mengambil 1 listra minyak wangi, minyak nard, yang murni, yang mahal, Maria mengurapi kaki Yesus dan menyeka kedua kakinya dengan rambutnya, dan rumah itu pun dipenuhi dengan keharuman minyak wangi itu. Kemudian Yudas Iskariot, anak Simon, seorang dari antara para muridnya yang akan segera mengkhianati dia, berkata, "Mengapa minyak wangi itu tidak dijual 300 dinar dan diberikan kepada orang-orang miskin?" Kita perhatikan di sini, Maria Magdalena memberi kepada Tuhan Yesus Mesias sebanyak, yaitu harga minyak itu tadi 300 dinar, itu gaji seorang buruh selama setahun. Tapi kita perhatikan apa untungnya bagi Maria, karena ketika Tuhan Yesus bangkit dari kubur, dia menampakkan diri pertama kali kepada Maria Magdalena. Dan kita perhatikan, supaya kita semakin belajar memberi di dalam kesulitan, untung yang pertama, kita akan semakin diberkati. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-9, dalam 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat 6 sampai dengan 8 yang berbunyi demikian. Dan ini, siapa yang menabur dengan berhemat, ia akan menuai dengan berhemat pula. Dan siapa yang menabur dengan penuh berkat, ia akan menuai dengan penuh berkat pula. Setiap orang memutuskan seperti apa ada dalam hatinya, bukan dengan duka cita atau dengan terpaksa, karena Elohim mengasihi pemberi yang gembira. Dan Elohim sanggup melimpahkan segenap anugerah kepada kamu, sehingga dengan senantiasa beroleh segala kecukupan di dalam segala sesuatu, kamu dapat berkelimpahan di dalam setiap perbuatan baik, seperti yang dilakukan oleh perempuan yang janda Sarpat tadi. Di dalam kesulitan, dia belajar memberi. Jadi, untung pertama tadi kita akan semakin diberkati. Yang kedua, kalau kita belajar memberi, untungnya kita bertambah kaya. Dalam Amsal 11 ayat 24 yang berbunyi demikian. Ada orang yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, tetapi orang benar-benar berhemat malah berkekurangan. Jadi rumus, jika kita menabur banyak, kita pasti menuai banyak. Kalau kita menabur sedikit, pasti menuai sedikit. Kalau engkau sulit memberi, maka sulit juga engkau diberi. Maka belajar untuk memberi. Jangan menjadi orang pelit. Untung yang ketiga, kalau kita belajar memberi dalam kesulitan kita pasti menuai yang baik. Dalam Galatia pasal 6 ayat 9. Dan kita tidak boleh patah semangat manakala berbuat baik, karena kita akan menuai pada saatnya sendiri jika tidak dilelahkan. Jadi kita belajar menabur. Kita tidak perlu takut kehilangan berkat. Besok makan apa? Nanti kalau saya beri sama orang lain,
saya akan kehabisan berkat. Berarti engkau bukan tergantung kepada Yahweh, bukan tergantung kepada mujizat, tapi tergantung kepada jumlah berkat yang ada padamu. Tapi engkau lupa kepada si pemberi berkat. Dia bisa membuka jalan pada saat tidak ada jalan. Oleh karena itu, mari kita belajar. Kita memberi di saat kesulitan, kita pasti menuai yang baik. Yang keempat, apalagi untungnya kalau kita mau belajar memberi dalam kesulitan, kita sedang membuka yaitu kunci berkat. Kita sedang membuka kunci berkat. Dalam Lukas pasal 6 ayat 38 yang berbunyi, berilah maka akan diberikan kepadamu suatu takaran yang baik yang telah dipadatkan dan telah diguncangkan dan yang berlimpah, mereka akan memberikan kepelukanmu, sebab dengan ukuran yang sama yang kamu mengukurkan, hal itu akan diukurkan kepadamu. Dikatakan di sini, beri maka kamu akan diberikan kepadamu. Jadi, dalam keadaan kesulitan sekarang ini, jangan pelit-pelit. Belajar di dalam kesulitanmu. Siapa tahu dalam kesulitanmu ini, engkau diuji imanmu. Bisakah engkau memberi dalam kesulitanmu? Justru kalau engkau memberi dalam kesulitanmu, imanmu teruji. Jadi, apa untungnya kita memberi dalam kesulitan? Yang berikutnya, iman kita teruji. Bahwa iman kita kuat, di dalam kesulitan pun kita bisa memberi. Yang berikutnya, apalagi yang akan kita dapatkan kalau kita belajar memberi dalam kesulitan, maka kita akan menuai apa yang kita tabur itu. Di dalam Matius 13 ayat 23 dikatakan demikian, dan yang ditabur di tanah yang subur, inilah yang mendengarkan firman dan memahaminya. Dialah yang benar-benar berbuah dan menghasilkan, yang satu ada yang 100 kali lipat, yang lain ada 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Bisa kita bayangkan janda Sarpat tadi, dia hanya memberi roti sedikit kepada Elia, tapi kurang lebih 3,5 tahun kelaparan di daerah Sarpat itu, dia dipelihara oleh Yahweh itu bisa kita bayangkan berapa kali lipat dari apa yang diberi kepada Nabi Elia. Oleh karena itu, kalau engkau sebagai anak Tuhan, jadilah pelaku firman. Bukan saat engkau punya baru memberi. Mungkin atau tunggu kaya baru memberi. Kalau selama hidupmu tidak pernah jadi orang kaya, berarti selama hidupmu engkau tidak pernah memberi. Justru imanmu benar-benar murni. Engkau pelaku firman. Di dalam kesusahan sehari, cukup untuk sehari, engkau yakin hari ini kau bisa memberi kepada orang lain, berbagi dengan orang lain dalam kesulitanmu. Besok lusa Yahweh tambahkan berkat yang lebih luar biasa kepadamu, seperti janda Sarpat tadi. Amin. Salam. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Biarlah kami menjadi pelaku firman-Mu, bukan hanya pendengar. Kalau Engkau bisa memberkati janda di Sarpat, hanya melalui mendengarkan firman dan menjadi pelaku firman, hidupnya tidak berkekurangan selama kelaparan, kekeringan di daerah Sarpat itu. Engkau juga bisa memelihara setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman ini dalam kesulitan mereka, belajar untuk memberi kepada orang-orang di sekelilingnya yang betul-betul berkekurangan. Kuatkan imannya, biarlah mereka menjadi pelaku firman-Mu, bukan hanya pendengar. Terima kasih Bapa. Berkati bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, anak-anak, supaya imannya kuat teguh, belajar teguh untuk melakukan firman-Mu. Berkati hamba-hamba-Mu dimanapun pelayanannya. Berkati bangsa dan negara kami. Berkati pemerintah pusat sampai daerah.
Biarlah berikan hikmat kepada mereka untuk mengatur bangsa kami supaya rukun dan damai. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam, Yahweh berkati.